Kadang orang tuh jarang pick Akai, tapi ini jadi hero yang ditakuti dari Princess Pau, yaitu Akai gitu kan. Kemudian udah ada X-Borg kali ini di ban oleh teman-teman Aranki Mika, dimana kita tahu X-Borg itu ya salah satu sideline yang menurut gue cukup sustain, dimana dia punya fire missile, bisa clearing minion dengan lebih cepat daripada musuhnya yang notabene itu rata-rata fighter harusnya nempel kan dengan fire missile dari X-Borg, jadi nggak perlu begitu maju. Oke, dan sudah ada Barats yang menjadi band ketiga untuk teman-teman Onyx, dan kita masuk ke RRQ di mana band ketiga masih dipikirkan. Namun kalau dengan hero yang seperti ini mungkin bisa ke arah antara Pakito atau Matilda sih. Pakito atau Matilda. Kalau gue sih lebih prefer nge-ban Matilda ya, karena kalau misalnya Pakito mungkin masih bisa dilawan dengan hero-hero sustain lainnya seperti ada Ruby atau mungkin Esmeralda gitu kan. Bisa diantisipasi, banyak banget hero yang bisa mengantisipasi Pakito, cuman kalau Matilda agak sulit sih sebenarnya. Oke, dan bisa jadi juga emang kalau mau di gambling dua-duanya mau dilepas gitu kan, biar masing-masing dapat satu, tapi kita nggak tahu. Dan Matilda yang keluar sebagai band ketiga, sementara first pick untuk Onyx, apa yang bakal diambil? Ruby sih, kayak Ruby kalau nggak Esmeralda. Terus terbuka dengan sangat lebar. Parsha kah? Biasanya Biasanya ya ini, pede banget ya iya. langsung ambil Parsha di lock gitu di first pick. Cuman kalau emang ngambil Parsha banget nih, ini berarti dia ngasih Pakito dan satu hero lagi secara pede banget. Ya, entah itu mungkin Ruby atau mungkin Esmeralda gitu kan. Masih banyak banget hero yang terbuka dan kita masih menunggu kira-kira dari teman-teman Onyx Zenith bakalan pick pertamanya apa. Ya kalau ya based on record dia bisa banget untuk first pick Parsha, tapi kalau emang mau aman nih ya antara Ruby sih kayak Esmeralda, namun kita lihat Parsha yang udah shadow pick, dan ya Parsha keluar menjadi first pick lagi dan lagi dari Onyx Zenith. Ya ini hero power picknya Alin ya. Jadi selain itu kita melihat udah ada Eve juga yang di-ban sama RRQ. Ini khawatir kalau misalnya Parsha-nya nggak diambil duluan, bakalan di-pick sama teman-teman dari RRQ. Tapi itu jadi melepaskan adanya Pakito dan juga mungkin Kufra kali ini. Dengan tipe gameplaynya seorang Princess Pau yang mainnya ofensif, ini Kufra cocok banget sih harusnya. Ini bagus banget sih dia pick Kufra, karena ya lagi-lagi kita lihat dari based on recordnya, dimana ketika sudah ada Parsha dari teman-teman Onyx, biasanya si mainnya pakai Kufra. Dan kali ini Kufranya diambil. Hero apa yang bakal ditunjukkan dari Onyx? Karena mungkin dirasa sayang kali ya kalau misalnya mereka nge-ban Kufra, maka dari itu diambil. Dan menurut gue itu worth it aja, karena Kufra kita tahu performanya cukup bagus di WISC. Tim siapapun yang memakai Kufra biasanya itu mainnya bakalan dapet galaknya gitu. Kemudian kita lihat Ruby terlepas dan ada Hayabusa. Kita lupa Hayabusa nih lepas ke arah seorang Klar, dimana kadang Hayabusa juga menjadi perebutan dari masing-masing tim yang ada di WISC. Cuman gak masalah, mungkin masih ada link. Dan kemarin bahkan kita melihat permainan jungle oleh hero Balmond ya. Yes. Ini kalau emang mau safety banget, ambil Popheus terus ban Esmeralda sih. Ini enak banget karena hero jamnya udah banyak banget. Udah ada Ruby, udah ada Hayabusa, dan Parsha ini juga ketika dia Vita Strike, dia tipe yang diam, jadi Astaros Eye-nya nanti bisa banget untuk nge-cancel dan langsung lompatin pakai Demonic Force. Tapi kita nggak tahu. Mungkin Mamang Ref punya strategi lain. Oke, masih menunggu dari RRQ Mika, Gyogoy. Menurut gue salah satu mid laner yang positionnya cukup baik ya. Dia juga sempat pakai Brody di mid waktu itu dan itu cukup bagus. Kali ini Esmeralda sudah diamankan. Oke, nggak masalah. Berarti dari RRQ ini punya dua sideline yang cukup kuat. Sementara dari Onyx Zenith baru keluar satu sideline aja. Tapi masih ada lapu-lapu. Masih bisa juga Tamus, mungkin kalau ditaruh di sideline cukup untuk nahan seenggaknya biar musuhnya nggak instan untuk dapetin turret. Yes, atau mungkin bisa jadi untuk ngambil asuransinya juga nanti sih, karena kalau kita lihat Hayabusa sebagai jungler semakin late game mungkin ya hanya bermain dengan mobilitas, namun impact damage-nya ini mulai bisa ditahan. Let's see, kita bakal lihat dari RRQ apa yang bakal di-ban. Kimi, yes, asuransi late game ya. Yes, karena kita sempat melihat permainan Kimi dari seorang Rain itu cukup baik ya. Dia itu tahu timing untuk kapan team fight, kapan dia farming, kapan dia untuk diam di lane, ataupun kapan waktunya untuk dia melakukan inisiasi. Kemudian ada Kagura kali ini karena mid lane-nya belum keluar, tapi masih ada Jungle, masih ada Selena sebenarnya. Dan kemarin juga kita sempat melihat performa Lilia ataupun bahkan Unduh menggunakan Kaja di mid lane ya. Dan gak masalah sebenarnya. Yang penting rotasinya bisa aman dan juga dia bisa melakukan inisiasi yang cukup memberikan tekanan ke arah musuh. Betul, masih ada Lunox juga sebetulnya kalau emang mau diambil. Oh iya, Lunox masih ada ya. Ya, dan kita bakal lihat untuk band terakhir dari RRQ. Nathan mungkin, Brody.
Kayak mungkin satu asuransi late game yang bakal ditaruh di Goten nanti, sosok marksman mungkin yang dibutuhkan, atau kalau misalkan emang mau asuransi Alice juga bisa sih sebenarnya. Brody sih kalau menurut gua. Soalnya Rain juga sebenarnya bisa pakai Brody. Yes, betul sekali Brody Your langsung aja team ban. is Dimana berarti Rain ini bakalan memperkecil kemungkinan untuk pakai MM. Tapi masih ada Cloud. Rain juga pakai Cloud soalnya waktu itu. Cloud, Yes. MM masih banyak banget, dan kalau misalkan kita berkaca dari turnamen-turnamen tier satunya di Your team Indonesia, is picking. Popol Kupa sih udah paling gila dari Gold Lane. Tuh, Udah dan gak ada lawan. yes, betul sekali. Dan midnya udah dihabisin ya. Dimana Nana udah di ban menjadi pilihan ban terakhir dari Onyx Zenith. Berarti ini hero midnya lebih kecil lagi. Peluang untuk dipilihnya. Masih ada Chang'e, Selena, Lunox ini terbuka banget sih sebenarnya. Mungkin ketika udah ada CC kayak Kufra gini, frontliner ada Pakito juga, enak Lunox sih. Dan oke, ternyata mengamankan Your Cloud team terlebih is dahulu. picking. Ini bakal bisa jadi Cloud jungle atau mungkin Pakito yang jungle. Cloud atau Pakito jungle ini masih cukup fleksibel. Tapi kalau gue sih lebih prefer ngelihat komposisi dari Onyx ya. Kayak mendingan enak Pakito nggak sih? Karena ada Hayabusa, ada Parsha gitu. Jadi seorang Queenie nggak bisa terlalu maju. Tapi dengan Blazing Duet harus maju sih mau nggak mau ya. Yes, kalau kita membahas soal Cloud di posisi jungle, sebenarnya dibilang bisa ya bisa aja gitu kan. Tapi kalau misalkan kita lihat dari efektivitasnya, lebih efektif ketika dia ditaruh di gold lane. Dan kita lihat bakal ada Kaja, mungkin Kaja dari Mei, Wow. Rover, atau bakal ditaruh di gold lane. Cyclops, oh Cyclops samping nih kayaknya. Cyclops samping atau mungkin Parsha juga bisa terus samping. Tapi menurut gue bakalan Alin yang pegang Parsha dan Rain. Kita juga sempat melihat performa Rain menggunakan Cyclops ya di hari pertama. Pada itu ini bisa banget untuk Rain gunakan ketika ketemu sama dua hero yang cukup dempet. Ada Esmeralda ataupun Pakito nantinya. Oke, apakah akan Lilia? Last pick dari RRQ, Lilia sudah di shadow pick. Damage-nya sih oke dari Lilia, cuman kayak lebih butuh burst. Lebih butuh burst. Mungkin Blazing Duet dari seorang Cloud bisa, cuman kemungkinan untuk maju itu tidak selalu ada ya. Tidak 100% ada karena balik lagi Cloud kalaupun maju dia harus ada backup. Mungkin bisa sama Esmeralda atau Kufra. Tapi kalau pro-lanernya udah gak ada, jadi susah damage-nya masuk ke arah teman-teman dari Onyx Zenith. Oke, ini kita bakal melihat last pick akankah dikonfirm dari Lilia. Padahal Lunox masih ada ya, cuman Oke. ternyata teman-teman dari RRQ Mika lebih percaya ke arah Lilia. But it's okay, itu masih bisa dengan kita tahu Lilia bisa memulihkan dirinya sendiri dan juga masih cukup stand ya di lane untuk clearing wave. Dan ini dia draft pick dari masing-masing tim dari Onyx Zenith dan juga RRQ Mika. So buat kalian yang ada di rumah yang lagi nonton, diramaikan dan didukung. Kalau kita lihat dari komposisi masing-masing tim sebenarnya sama-sama kuat. Tapi betul sekali kemudian ada jungle Pakito kah kali ini yang bakalan diamankan. Dan ini bakalan jadi sama-sama bermain dengan sangat agresif harusnya. Oke, Lele Pingkan jungle, siap. Siap, kali ini ada pertukaran role sepertinya ya yang kita lihat dari teman-teman RRQ. Dimana kali ini Lele Pingkan keluar sebagai jungler dengan Pakitonya yang pastinya dari Lele Pingkan juga memang udah pasti aware banget dengan hero-nya sendiri. Tapi kita bakal melihat performa Queenie yang dia akhirnya kembali ke gold lane, dimana memang role sebelumnya juga di tim sebelumnya dia adalah gold lane. Ini harusnya sih dia udah mulai terbiasa lagi harusnya ya. Oke, betul sekali. Dan kita lihat kalau gue sih melihat dimana teman-teman Onyx Zenith Alin dapat power pick-nya ini bakalan jadi ribet. Mungkin teman-teman dari RRQ Pingkan, RRQ Mika maksud gue dari seorang Lele Pingkan harus bisa mencari Parsha terlebih dahulu karena kita tahu performa Alin menggunakan Parsha cukup baik. Dan ini dia match pembuka kita di game pertama antara Onyx Zenith versus RRQ Mika, di mana sudah ada trading damage aja di arah mid lane antara Gyogoi dan juga seorang Mai. Sama-sama kehilangan setengah darah ya, tapi nggak masalah, masih bisa mundur satu sama lain. Yes, pressure yang sangat tinggi memang bisa banget untuk dilakukan sama Lilia karena memang dia udah punya 2 skill dari level 1. Sementara kita lihat ada rusuk yang dilakukan nih sama Princess Poe, dimana dia mengusir mundur dari kelarnya. Namun kalau kayak gini masih bisa diambil sih, Retribution mau nggak mau harus dikeluarkan. Dan wow, gak di retri ternyata, dan Gyogoi yang berhasil mendapatkan red buff-nya. Wow, Gyogoi nice timing datang di waktu yang tepat ketika Princess Pau sudah berhasil untuk menzoning mundur. Tidak dipakaikan retribution tadi dan akhirnya berhasil di steal. Dan selamat juga ternyata dari Gyogoi-nya. Tapi kali ini
Satu Little Wonder juga berhasil diamankan oleh teman-teman dari RRQ Mika. Princess Poe mungkin harus pulang terlebih dahulu karena dia adalah salah satu kunci di mana Kufra nggak bisa masuk ke arah musuh dengan darah yang tinggal segitu. Harusnya dia pakai retri tadi di awal sih, jadi benar-benar langsung dibuka pakai retri, makanya retri jadi delay dan tidak ada retribution menyebabkan berhasilnya dicuri dari red buff. Namun kali ini kita lihat Queenie terkena flame shoot langsung dari Alin dan first blood pun terjadi. Kali ini Onyx mulai memegang temponya lagi. Oke, memang flame shot tapi kali ini ada Tyrant Revenge coba untuk menabrak seorang Mai. Masih berhasil mundur, di backup juga sama seorang Gyogoi. Ini sih dari Onyx Zenith harus main lebih sabar lagi. Kenapa? Karena dari seorang kelarnya lagi ketinggalan level, dimana dia nggak dapetin red buff, maka dari itu mungkin harus sedikit lebih bersabar lagi. Oke, Princess Poe coba masak Tyrant Revenge menabrak seorang Rain, berhasil ada bouncing ball digunakan juga. Belum ada shadow kill, kali ini bakalan cuma basic attack aja harusnya. Dan masih berhasil untuk selamat dari seorang Princess Poe. Tapi Lelepikan berusaha untuk join di arah top lane, nggak bisa masuk karena ternyata dari seorang Rain masih cukup baik untuk mundur ke arah turret. Oke, dan kali ini sudah muncul dari turtle pertama. Sementara kalau kita lihat sudah ada gangguan dari Mei ke arah Ichel. Ichelnya juga nggak peduli, dia cukup tanky memang kalau untuk nahan damage dari Kaja di early. Apalagi yang kita tahu Kajanya adalah Kaja roamer. Sementara kalau kita lihat setup turtle mungkin akan dilakukan sama teman-teman dari RRQ, namun coba poking damage dulu dari Klar dengan quad shadow barusan, tapi belum membuahkan hasil. Sekali dari kelarnya sih nggak bisa buru-buru, walaupun kita tahu Hayabusa harus bermain cepat. Tapi dengan keadaan yang tadi dia tertinggal level saat buffnya dicuri oleh seorang Gyogoi, jadi dia nggak bisa terlalu agresif dulu kali ini. Harus lebih bersabar, mungkin sekitar satu turtle ini mungkin harus coba di kontes, karena kalau nggak dapet turtle nanti makin tertinggal lagi dari seorang kelarnya. Dan turtle-nya ternyata sudah mulai diamankan oleh teman-teman dari RRQ Mika. Tidak ada lagi bola, ini Princess Poe cukup low, bakal coba menggunakan bouncing ball, tapi ternyata berhasil di kill dari seorang Kufra dan juga dibalaskan kematiannya kali ini. Ada 3 player dari RRQ Mika coba untuk mundur. Ichel masih cukup sustain di arah belakang dan Mai harus pulang terlebih dahulu. Alin juga masih bisa memberikan poking damage. Falling Star Moon yang miss, ternyata ada seorang Ichel kali ini tidak bisa mendapatkan siapa-siapa. Somehow kita lihat di arah top lane ternyata Rain berhasil ditumbangkan oleh seorang Queenie. Yo, solo kill. Dan ya, di mana Turtle berhasil diamankan dari teman-teman RRQ, walaupun harus menumbalkan satu Gyogoi tadi, maksudnya satu Princess Poe. Ya. Tapi it's okay, nggak masalah karena memang buff Turtle ini yang dibutuhkan untuk dari jungle fighter agar mereka lebih kuat lagi dan pressure yang diberikan itu semakin sadis pastinya. Yes, Flame shot kemana tuh barusan? flame shot ngecek-ngecek aja sih harusnya dari seorang Alin. Tapi kali ini Alin coba untuk rotasi karya top lane di mana udah setup 3-man ganking ditambah dengan seorang Alin kali ini. Coba untuk memberikan pressure ke arah seorang Cloud, tapi sudah mulai terdeteksi. Ada replikasi sakit banget masuk ke arah seorang Mai, bakal di defend judgment ke arah turret. Masih bisa sama dan ternyata tidak. Ada shadow kill kali ini di backup juga dengan feeder air strike, tapi Gyogoi masih cukup selesai. Apakah masih bisa mundur? Kelar dengan blazing duetnya. Dan dari seorang Queenie juga berhasil masuk ke arah depan, memukul mundur teman-teman dari Onyx Zenith. Itu darahnya Kelar udah nggak kelihatan sama sekali sih, itu dikagetin juga bisa ke shutdown itu. Udah item banget ya. Betul sekali, dan ya rotasi yang cukup bagus memang dan defensifnya cukup oke, di mana tadi defense judgment berhasil menarik posisi dari Lelepikan yang memang kalau misalkan nggak ditarik tadi itu pressure bakal gila banget dan emang pilihan yang tepat untuk langsung defense judgment. Sementara kalau kita lihat dari follow up damage-nya mereka udah ready, di mana ada Alin tadi yang bisa langsung kasih ke scroll energy pack dan itu benar-benar langsung bocor banget dari Lelepikan. Yes, nice play dari seorang Mai, di mana tadi dia sebenarnya kena pressure duluan ya. Dari seorang Lelepikannya sakit banget pas masuk ke arah seorang Mai, tapi dengan tenang dia coba untuk defend judgment dan akhirnya berhasil di backup. Tapi dari Onyx Zenith harus kehilangan satu auto turret di arah top lane. Sementara itu Kelar bener-bener gak tenang sih farmingnya. Dari early game tuh pasti aja ada yang gangguin dia. Oke, dan kalau kita lihat dari segi network mungkin sudah unggul 2000 dan turtle kedua mulai di setup sama teman-teman dari RRQ lagi, namun sudah mulai di scout oleh Mei. Dia udah ada informasi namun terlalu depan seperti dari Princess Poe untuk menjoining target. Connect karena 2 target disambut dengan Queenie, tapi terlalu jauh dan tidak bisa memberikan damage, masih bisa flicker ternyata. Wow. Dari seorang Rain nyaris saja tadi terpick off lagi dan lagi oleh seorang Cloud ya, tapi masih berhasil mundur. Itu bagus banget sih tadi Tyrant Revenge dan juga Tyrant Revenge-nya connect ke arah 2 orang, yang mana itu jadi bikin momen seenggaknya bisa berhasil memukul mundur teman-teman dari Onyx Zenith. Dan turtle-nya mungkin secara free didapatkan tadi oleh teman-teman dari RRQ Mika. Kita lihat teman-teman RRQ Mika bakalan coba setup, rotasinya udah mulai berarah ke area top lane, di mana kita melihat ada seorang Prancis, seorang diri di sana. Kelar coba menggunakan quad shadow karena seorang Ichel, tidak ada coba dibuka kali ini memberikan sedikit saja damage ke arah seorang Ichel. Masih cukup sustain, tapi kita ada Princess Poe berhadapan dengan seorang Mai dan berhasil take down di sana.
Mike kali ini bakal coba dimajuin kah? Oke, Lele Pingkan masih cukup kuat. Alin dalam bahaya, Wings by Wings digunakan dan yes berhasil kabur. Hampir aja berhasil tumbangkan karena udah ada retribution juga tadi yang dipakai, dan clearing minion dengan shadow kill mau tidak mau harus dilakukan sama Clark. Karena kalau memang misalkan midnya sampai berhasil dihancurin, ini visionnya bakal buruk banget untuk teman-teman dari Onyx. Betul sekali, maka dari itu mungkin teman-teman dari Onyx ini harus mempertahankan turret-turretnya. Ada 2 outer turret yang masih tersisa. Kalau misalnya outer turret dari bottom lane ini bakal berhasil didapetin, ini bakalan jadi bahaya. Pikir buat RRQ Mika bakalan jadi lebih luas lagi, tapi ternyata udah setup nih dan juga mulai dipotong oleh seorang Princess Pau. Coba di backup sama Clara juga Mai, tapi udah ada Princess Pau yang tahu bakalan ada orang yang lewat sini nih di belakang. Hati-hati Mai, lagi-lagi berhasil ter-take down oleh teman-teman dari RRQ Mika. Crunchy saat ini coba untuk sekedar clearing wave aja, nggak ngebiarin teman-teman RRQ Mika masuk ke area turret. Oke, dan tapi sudah mulai berkumpul nih teman-teman dari RRQ, namun dia harus mundur karena mid lane-nya mulai dipush sama Clark. Jadi nggak boleh sampai trading sama turret di mid, ini benar-benar nggak worth jadinya, dan membuat teman-teman dari RRQ harus mundur. Betul sekali, harus mundur terlebih dahulu dari RRQ Mika, dimana tidak bisa terlalu overcommit saat tidak ada minion. Tapi tadi juga kita lihat ada Princess Pau coba untuk memasak Tiny Revenge, nggak akan dikonekin ke siapa-siapa. Mai kali ini mungkin harus lebih menjaga posisinya, karena kita lihat beberapa kali Mai hampir saja membuat dampak buruk ya ke arah teman-temannya dengan dia terpick off seorang diri. Ini Mai kuncinya dengan Divine Judgment itu bisa bikin momen untuk membalikan keadaan. Tapi kalau Mai-nya kayak tadi, di pressure duluan itu dari RRQ Mika ini pinter banget. Mereka tahu, mereka cari yang kelihatan siapapun bakalan diambil, dan kebetulan yang dapet itu Mai. Lalu Turtle lagi-lagi disecure oleh teman-teman dari RRQ Mika. Oke, 3 kali turtle ini bukan sesuatu yang baik, namun kita bisa melihat dari Diogo itu dengan konsilnya di mana Princess Pau siap untuk mengeluarkan Tyrants-nya, berhasil connect karena satu target. Blazing Word langsung dibubarkan kali ini teman-teman dari Onyx. Masih punya Aegis juga, masih bisa bertahan. Teman-teman dari Onyx masih bisa survive. Flame shot masih cukup tanky. Hampir aja. Tapi bagus banget komit yang dilakukan oleh teman dari RRQ Mika. Tadi juga berhasil membubarkan Onyx Zenith. Walaupun kita lihat ada beberapa playernya juga yang kehilangan cukup banyak darah, tapi nggak masalah, impactnya juga besar. Kali ini teman-teman dari Onyx Zenith harus lebih bersabar lagi, dan lagi-lagi Kelar bakalan coba di zoning aja di area hutannya sendiri. Gak akan dimajuin sih gue rasa, karena udah ditemenin sama Mai dan juga Alin. Oke, ini Mai sama Alin benar-benar harus nempel sih, karena udah nggak mungkin banget untuk Kajanya mencari follow up lain. Follow up yang paling pasti ya emang hanya Parts ya, tapi kalau emang mau main ke arah range juga masih bisa sih sebenarnya. Planet Attack, Star Lockdown ini benar-benar cukup taktis juga untuk menjadi sebuah follow up. Tapi yang menjadi masalah ini Esmeralda-nya Ical harusnya itu udah keras banget sih. Iya, karena dari tadi juga nggak diganggu sama sekali dan dapet free farming, tapi kali itu Mai tertulang seorang Ical, ada Fidel Semi Bukaji, Judgment mencoba menarik seorang Ical, tapi masih cukup tanky. Ada backup dari seorang Pingkan, kali ini Kelar menjadikan selanjutnya dan harus ter-take down di sana. Gak ada Kelar, ini jadi mana bahaya. Di bottom lane juga kita lihat ternyata ada yang menjadi bulan-bulanan warga, itu seorang Crunchy. Gak bisa bertahan lama karena Queenie udah lumayan sakit, ternyata damage-nya berasa karena seorang Crunchy ada Pingkan. Masih mencoba untuk menubah salah satu player dari Onyx Zenith, tapi ternyata tidak berhasil. Oh no, ini buruk banget. Baru banget tadi dibahas di mana Ical udah keras banget, dan tadi kita bisa melihat di mana di Judgment yang dikombo sama Vital Strike bahkan gak mampu untuk menumbangkan dari Esmeralda-nya Ical. Kayak cuman berkurang 1 bar aja bahkan darahnya ya dari seorang Ical. Udah cukup tanky, kali ini sih udah bisa banget buat di shutdown harusnya, karena kalau dibiarin begini terus ini Icalnya yang bakal ngacak-ngacak tim fight dari masing-masing tim. Dan kita lihat Ical masih cukup aman, bahkan dia nggak takut sama sekali. Tadi dia disamperin sama Kelar, ada Crunchy juga, nggak ada takut-takutnya dari seorang Ical. Dan Turtle Lord sudah hadir kali ini masih Lord pertama, tapi akan menambah keuntungan gold buat RRQ Mika kalau mau coba di commit. Dan kita lihat ada Ical harus berhadapan dengan 3 player, ada Fidel yang dibuka dan yes berhasil di take down ternyata, tapi Alin hati-hati, Lele Pingkan mencari mangsanya dan masih berhasil mundur. Yes, bahkan 4 pemain yang datang untuk mendapatkan 1 kill ke arah Ical, tapi ini harga yang pantas sih. Namun kita lihat di mid lane, sakit banget damage dan shutdown terjadi ke arah Alin. Bahkan Rain juga menyusul menjadi kill tambahan, bakal menjadi Lord yang free sepertinya untuk teman-teman dari RRQ Mika. Dan ketertinggalan gold sudah terpaut sekitar 5.000 gold, dan ini bakal jadi sulit banget. Dan maka dari itu seorang Kelar coba diutus untuk melakukan split push, karena udah gak bisa lagi teamfight 5 versus 5, karena mereka juga sekarang lagi gak ada 2 anggota pemainnya. Kalaupun ada 5 versus 5 nya masih kemungkinan besar untuk kalah, karena ketertinggalan gold udah lumayan kerasa sekarang sekitar 6.000 lebih ya. Oke, dan ini dimana Holy Crystal juga berhasil diamankan dari Diogo.
pastinya dari damage outputnya udah bakal lebih sakit lagi, dan dimana Lordnya udah mulai muncul walaupun belum jadi Lord Enhance, tapi nggak ada masalah karena kali ini dari red buffnya juga udah mulai dicuri sama teman-teman dari RRQ Mika. Udah mulai disuruh puasa ternyata dari seorang Clar. Kali ini bakalan pusing banget gimana caranya dia bisa dapetin item, sementara itu Crunchy kayak gak bisa body defense, coba di zoni oleh Lepingkan dan Gyogoi, hati-hati Gyogoi tertarik tapi enggak ternyata, dan satu inner turret berhasil diamankan lagi dan lagi oleh RRQ Mika. Oke, ini tinggal menyisakan satu dari inner turretnya lagi, dan Gyogoi coba untuk dipaksa mungkin tadi dari backpushnya, tapi sayangnya nggak mau terlalu komit. Karena kalau dari Clar komit banget dengan shadow kill nanti bakal jadi bahaya juga buat Clarnya sendiri. Sementara kita lihat mid lane mulai dihancurkan dan kita bakal masuk ke fase ini di turret, dimana minionnya juga bakal masuk secara 3 wave kali ini, dan di mid lane kita sudah berkumpul teman-teman dari RRQ. Keseraunya kena karena 3 target namun follow up langsung ditarik juga, dan ada Vital Strike yang menyambut. Dua ternyata dari Queen itu lebih sakit, masih bisa mengacak-acak backline dan harus mundur lagi. Ical harus down, menyisakan 3 pemain dari teman-teman RRQ. 3 tukar 1, 3 tukar 1 kali ini. At least mereka bisa dapetin inner turret. Tadi juga Lordnya hanya menjadi satu pengalihan ya. Ketika Lordnya hadir dihancurkan oleh teman-teman dari Onyx Zenith, RRQ Mika coba dapetin inner turret di arah mid lane. Oke, mereka kehilangan 3 player. Mungkin tadi momennya dimana dari satu player itu tertarik oleh seorang Crunchy ya, dan itu jadi momen di backupnya cepet banget ternyata sama teman-teman dari Onyx Zenith dan menghasilkan 3 poin kill. Tapi Gyogoi hati-hati terlalu sendirian dan masih bisa untuk mundur saja. Ini bakal coba dikomit gua rasa satu auto turret di arah bottom lane oleh teman-teman dari Onyx Zenith. Sementara itu di mid lane Lepingkan coba memberikan sedikit pukulan ke arah Crunchy dan gak akan diladenin juga sama seorang Crunchy karena dia tahu Lepingkan udah mulai berasa sakitnya nih. Oke, dan ya ini menyambung nyawa lagi dari teman-teman Onyx, dimana ya satu inhibitor doang yang berhasil dihancurkan dari teman-teman RRQ. Namun kalau kita lihat dari goldnya memang belum sampai bisa mengejar, paling enggak dia pasti bisa mempersempit ketertinggalannya. Ya betul sekali, ini kan lagi 4.000 nih, mungkin bisa dipersempit jadi 2.000 mungkin. Dan itu counter lagi berarti dimakan oleh seorang Lepingkan. Coba setup dulu nih, jadi lagi memasak dengan Tyrion Revenge. Coba untuk ngecek map aja, ternyata nggak ada siapa-siapa. Jadi spot sekarang kalau bisa kita bilang map control udah dipegang sama RRQ. Jadi dari Precious Spot kan udah mulai menggunakan Tyrion Revenge-nya itu kayak nebak-nebak ke arah base mana yang biasanya ditempatin sama orang-orang. Oke, dan mulai di freeze lagi kali ini lane-nya, tapi masih bisa diambil juga beberapa minion. Namun kalau kita lihat dari Onyx, mereka harus bergerak bersama. Mereka udah nggak boleh lagi sendiri-sendiri, karena memang kalau misalkan kita lihat dari powernya RRQ, mereka udah sanggup banget untuk ngejepit bahkan. Dan kalau emang kita lihat kasusnya Ical, mungkin harus 3-4 pemain bahkan yang dikomit untuk dapetin kill ke arah Ical. Iya, 3 atau 4 pemain, dan itu pun masih cukup lama untuk ditumbangkan ya. Kita ada Tyrion Revenge connect ke arah satu player di Onyx Zenith, di mana di depan seorang Crunchy, seorang diri masih bisa di backup juga. Kita lihat arah video dan saya coba turning out teman-teman dari RRQ Mika. Ini masuk dalam blazing gue, sakit banget ke arah seorang Alin, dan juga Mai berhasil untuk breakdown kali ini dengan bantuan seorang Lepingkan. Tapi ternyata Alin juga menyusul kematian dari seorang Mai. Oke, inisiasi yang cukup salah tadi dari Mei, di mana defense Jaspernya keluar ke arah Kufra. Yang tadinya memang mungkin Lepingkan menjadi target utama, namun kali ini coba untuk di-push dulu dari inhibitor turretnya. Fokus ke arah objektif dari Queenie dan berhasil mendapatkan inhibitor turret di arah top lane. Inhibitor turret berhasil di-secure oleh teman-teman dari RRQ Mika, dimana menurut gua 3-1 ini turret ini bakalan sulit banget, picture-nya jadi lebih luas buat teman-teman RRQ Mika. Dan Lord yang sudah enhance sekarang sudah hadir, bakal langsung saja di commit. Gangguannya mungkin kemungkinannya akan kecil, tapi bakalan diintip harusnya sama teman-teman Onyx Zenith. Karena kalau misalnya mereka cuma diam di base mereka, dengan adanya Lord kali ini sih bakalan jadi makin sulit untuk mereka melakukan farming. Mereka cuma bisa diam di area base yang mana itu adalah 10% dari map, dan itu bakalan jadi lama banget kalau misalnya mereka mau menyimbangkan goldnya. Kalau kita lihat udah tertinggal sekitar 5.000 gold. Oke, masuk ke 40.000 kayaknya beberapa player udah mulai full itemnya. Tapi tetap aja kalau misalnya kita punya lebih gold itu kita masih bisa gonta-ganti item. Dan ini kita lihat itemnya hanya beberapa hero aja yang masih kekurangan item. Kita lihat ada Kufranya baru sampai immortal aja, dan tinggal sisanya itu satu item lagi. Oke, sementara sudah ada Lord yang berjalan ke arah top lane. Ini bakal menjadi penentu sih, dimana kalau memang dari Onyx sampai ada blunder, bisa banget di end game sama teman-teman dari RRQ. Dan kali ini mereka masih cukup santai, masih ditunggu dulu, dan mereka coba untuk masukin 3 wave mungkin ya. 3 wave bakal coba didorong 3 wave bersamaan, dan
mungkin Lordnya bakal di-commit terus mereka bakal coba ambil inhib di arah mid lane sih harusnya. Tapi lagi-lagi kita lihat di bawah si Klar lagi coba ke arah seorang Icel dan gak bakal berasa. Gue pikir di sini ada Tyrant mencoba dimasak, berhasil menabrak satu player yaitu seorang Crunchy. Ada Pinresa juga dibuka untuk menzoning, tapi ternyata Crunchy gak cukup kuat untuk menahan 4 damage dari arah temannya. Dan juga kita lihat ada Lord yang berhasil dihancurkan kali ini. Turret di arah mid lane berhasil diamankan. Udah gak ada turret sama sekali, tinggal disampai saja. Apakah akan di-comment? Oke, bakal masuk pada satu wave, bisa tapi lepingkan terlalu low. Kali ini tidak ada dibuka untuk mendapatkan satu poin, tapi Blazing juga dibuat tadi oleh seorang Cloud. Gak bisa buat dipaksakan masuk. Ical masih cukup tanky ternyata dan bakal di-comment. Oke, 1-0 skornya ternyata RRQ Mika berhasil mencuri poin pertama di match pembuka kita, dimana memang push yang tadi sebenarnya udah cukup oke. Dan kita lihat juga di mana defense dari teman-teman Onyx ini cukup solid. Dia fokus ke arah minionnya dulu, dia ngebagi tugas, Crunchy-nya ditinggalin di mid. Dia pede banget karena Crunchy ini yang paling bisa sustain gitu kan daripada semuanya. Dia coba untuk clear minion di mid, sementara Lord di atasnya langsung di-commit sama 4 hero. Tapi sayangnya dari Crunchy harus menumbalkan nyawanya untuk minion di mid tadi. Dan ketika Lordnya mulai clear, udah mulai dikuasai dari base-nya tadi sama teman-teman RRQ, sehingga teman-teman dari Onyx juga udah susah banget untuk bergerak. Iya betul sekali, dan kita lihat dari match resultnya di mana Gyogoy keluar sebagai MVP. Ini harus diapresiasi sih, di mana Gyogoy dari tadi sempat beberapa kali kena pressure bahkan hampir mati tapi masih bisa selamat dan malah membalikan keadaan. Backupnya